Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu As-Sayyid Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabih At-Taqriratu As-Sadidatu hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Dia kalau orang cerdas enak dinasihatin. Orang cerdas mudah dan enak dikasih nasihat. Tapi sebaliknya susah diberi nasihat. Nah, mintalah orang yang cerdas, orang yang minta sama Allah supaya jadi orang cerdas. Baik, masih membahas tentang masalah syarat daripada wudu. Kemarin kita bahas syarat wudu ada berapa? Ada berapa syarat wudu? 14 ya. Baru kita sebutkan kemarin ada 9. Yang ke-10 mengalirkan air pada seluruh anggota yang dibasuh. Coba lihat. Anggota wudu ada berapa kemarin? Anggota wudu ada 4. Kalau yang dibasuh ada berapa? 3. Apa itu? Wajah, tangan sampai siku sampai kaki. Kemudian yang diusap ada berapa? Ada 1. Apa itu? Nah, tadi coba lihat kalimatnya, mengalirkan air pada seluruh anggota yang dibasuh. Berarti berapa anggota itu? Berapa anggota? 3. Apa itu? Wajah, tangan, dan kaki. Artinya di wajah pada saat basuh, pada saat wudu, di tangan ketika membasuh tangan pada saat wudu, di kaki pada saat membasuh kaki ketika wudu. Itu mesti airnya mengalir. Contoh, nih, mengalir itu tidak mesti di wajah. Standarnya itu kata ulama, nah ini. Nah, kalau di sini bergoyang nih, nah ini bergoyang airnya, di telapak tangan ini bergoyang. Nah, bergoyang dia airnya, ini bisa digunakan untuk membasuh namanya. Nah, dia goyang ini. Nah, bergoyang. Nah, kalau diginikan tuh netes. Nah, itu airnya netes kalau diginikan. Nah, kalau dia di sini bergoyang, nah bergoyang mengalir, nah sini bisa nah. Nah, ini namanya sudah masuk kategori membasuh. Apalagi sampai banyak ini, nah, netes gini, itu jelas membasuh. Paham nggak? Kebalikannya, maka tidak sah kalau ada orang berwudu cuma disekah. Tahu sekah? Kain dibasahin, diperas, baal tuh. Nah, dibasahin gini, cet, baru diseka begini. Waktu berwudu nih, buka tangan itu nggak sah. Kenapa? Karena dia tidak mengalir. Paham nggak kira-kira? Itu perbedaannya di situ. Atau ada orang berwudu pakai es batu. Berwudu pakai gini. Diginikan doang es batunya.
tidak sah. Kenapa? Karena es batunya tidak mencair, tidak mengalir. Kecuali kalau seandainya digosok mengalir dia, itu lain masalah. Paham nggak perbedaan antara membasuh dengan mengalir? Nah, jadi 3 anggota tadi, wajah, tangan dan kaki, ini wajib airnya mengalir. Dengan artian air mengalir sesuai tabiatnya. Tidak cukup hanya mengusap anggota yang wajib dibasuh dengan kain basah atau salju. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mencair, tidak mengalir. Lain halnya kalau giliran kepala, maka boleh dengan mengusap. Nih, sini mengalir, buang airnya. Ini bisa diusapkan untuk kepala. Paham ya? Jadi yang 3 anggota ini, wajah, tangan, kaki, itu wajib mengalir. Kalau kepala tidak wajib mengalir, cukup mengusap. Tapi kalau ada orang berwudu kepala, giliran kepala dikubuinya ini terus begitu, boleh nggak? Ada orang berwudu, la ilaha illallah, orang berwudu, ketika giliran kepala dia siram, sah nggak wudunya? Sah atau tidak? Jawabannya sah saja. Cuman lihat, itu masuk kategori israf, berlebihan di dalam memakai air. Kalau air sendiri nggak apa-apa, tapi kalau airnya air umum, air masjid umpama, maka hukumnya masuk kategori haram. Kalau air sendiri makruh, kalau air umum itu berlebihan memakai, hukumnya haram. 11. Memastikan adanya sesuatu yang menuntut untuk melakukan wudu sehingga dapat melakukan niat dengan mantap. Orang berwudu itu untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi niatnya kalau berwudu, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil, seperti itu. Nah, seperti itu niatnya. Artinya dalam berwudu itu kita pastikan kita ini memang dalam keadaan berhadas. Tuntutan niat itu untuk berwudu tadi adalah karena kita untuk menghilangkan hadas. Itu tujuannya orang berwudu. Lanjut. Jika melakukan wudu dalam keadaan ragu-ragu apakah ia berhadas atau tidak, maka hukum wudunya tidak sah kalau ternyata ia tidak punya wudu, karena tidak ada kepastian wudunya sesuatu yang menuntut untuk melakukan wudu sehingga tidak mantap ketika niat. Perhatikan ini supaya paham. Ikram umpama habis sholat zuhur, habis belajaran, makan. Lalu ikram ini tidak ada tidur, tidak ada ngapa-ngapain. Sampailah jam 3
sore mau sholat asar. Kata Ikram, aku ini masih punya wudu atau enggak ya? Batal atau tidak wudu ini? Batal tidak, batal tidak, batal tidak. Kata si Ikram, aku wudu aja dah. Maka si Ikram berwudu jam 3 karena mau sholat aku mau ngaji, kata Ikram. Wudulah Ikram tadi. Setelah selesai berwudu, masuklah Ikram ke musalla mau baca Quran. Tiba-tiba Ikram baru sadar, oh iya, aku tadi jam 2:30 kentut. Padahal tadi Ikram ragu-ragu, batalkah enggak, aku bodoh aja lah. Nah, setelah selesai berwudu baru Ikram sadar bahwa si Ikram tadi jam 2:30 kan kentut, alias dia enggak punya wudu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, 2:30 si Ikram tadi kentut, tapi dia lupa apakah dia masih punya wudu atau tidak. Jam 3 untuk menghilangkan ragu-ragu dia berwudu. Pertanyaannya, apa hukum wudu jam 3 itu? Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Jawabannya tidak sah. Perhatikan ini, la ilaha illallah. Jawabannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ketika dia niat wudu itu tidak yakin dalam tuntutan wudu. Orang berwudu itu apa tujuannya? Untuk menghilangkan. Tidak boleh ragu-ragu di situ. Jadi solusinya, kalau seandainya umpama kamu berwudu ragu-ragu, aku tadi batal apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Aku berwudu aja. Nah, sebelum kamu berwudu, kamu pastikan sekarang bahwa kamu batal wudumu. Terserah, kentutkan dulu, truk. Nah, yakin sudah kan bahwa kamu berhadas kecil, atau kamu buang air kecil lebih dahulu, atau enggak ada kanan kiri, pastikan kamu pegang alat kelaminmu sendiri. Batal enggak wudunya? Wudu batal. Nah, setelah kamu yakin bahwa kamu tidak punya wudu, baru kamu niat, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Yang rapi, yang rapi. Paham kira-kira? Nah, seperti itu. Tidak boleh sekali lagi waktu berwudu ragu-ragu, aku batal enggak, batal enggak, batal enggak. Aku wudu aja. Tidak boleh. Batalin dulu yakin-yakin, baru berwudu. Nah, lain kasusnya kalau seandainya si Ikram berwudu, aku batal enggak ya, batal enggak. Aku berwudu aja lah. Berwudulah si Ikram tadi. Tapi setelah berwudu dia enggak ada lagi ingat apakah tadi sebelumnya itu dia batal atau tidak. Lupa sama sekali. Maka wudu yang jam 3 ini wudunya sah. Tapi sekali lagi ya Buya ulangin, kalau seandainya si Ikram sampai jam 3 sore mau berwudu, pas mau wudu Ikram ragu-ragu, aku ini masih punya wudu kan, nggak punya wudu apa enggak ya? Aku berwudu aja lah, si Ikram nih. Setelah selesai berwudu baru Ikram ingat, oh aku tadi jam 2:30 kentut. Maka wudu yang jam 3 ini wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak yakin di dalam tuntutan wudu tadi. Faham tuh? Ingatin ya. Jadi kalau kamu ragu-ragu apakah batal atau tidak, maka batalkan dulu secara yakin baru kamu berwudu. Itu lebih aman. Ke-12, tidak terputusnya niat secara hukum, yaitu tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan niat. Kemarin kita bahas syarat orang niat itu adalah dia orang ibadah itu memerlukan niat. Sedangkan orang yang bukan Islam tidak sah dia berniat karena dia tidak Islam. Kalau ada umpama orang berwudu di pertengahan wudu, ya pas dia niat, aku niat wudu menghilangkan, ketika niat seperti itu diiringi dengan niat
murtad, keluar dari agama Islam. Ketika dia niat wudu plus diiringi dalam hatinya niat untuk murtad, maka wudunya dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena dia telah memutuskan niat tadi. Sedangkan niat itu syaratnya adalah mesti orang Islam. Nah, contoh lain, dan tidak memalingkan niat pada selain wudu. Ketika dia membasuh wudu, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil, tapi diiringi aku udah jadi wudu lah, aku mau basuh muka aja. Ada orang berwudu, aku niat wudu, pas dia niat begitu, aku udah jadi wudu lah, aku mau basuh muka aja. Ketika dia ada niat seperti itu, maka batallah wudunya. Kenapa? Karena dia berniat tidak lagi berwudu, tetapi niat untuk membasuh wajah atau muka. Batal niatnya, batal wudunya. Nah, ini pada saat niat ya, pada saat niat. 13. Masuknya waktu dan terus menerus mualah bagi orang yang selalu berhadas, seperti orang beser kencing, madhi, dan wanita mustahadah. Itu disebut dalam bahasa Arab silisil. Silisil baul, silisil madhi, silisil atau istihadah. Ada orang umpama itu kencingnya selalu tiris, alias dia nggak bisa nahan kencing. Duduk sedikit netes kencingnya, jalan sedikit netes kencingnya. Itu disebut silisil. Silisil baul, orang yang nggak tiris dalam buang air kecilnya. Ada juga silisil madhi. Silisil madhi itu selalu keluar air madhinya. Air madhi ini itu sama dengan hukumnya air kencing. Atau perempuan istihadah, perempuan haid paling lama 15 hari, tapi darahnya keluar sampai umpama 20 hari. 15 hari itu haid, 5 harinya itu istihadah. Istihadah itu wajib salat, wajib puasa dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana dia mau berwudu? Selesai wudu netes lagi, selesai wudu netes lagi. Paham kira-kira? Lalu gimana cara wudunya orang yang seperti ini? Selisil baul, kencing gak tiris, selisil madhi, madhinya terlalu netes, selisil istihadah, perempuan yang keluar darah, bukan haid, bukan nifas. Perempuan seperti ini atau laki-laki yang kencingnya terlalu tiris, ya, beser kencing atau selisil madhi, itu yang sering itu ada dua yang sering terjadi ya, selisil baul dengan selisil dengan istihadah, itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Perhatikan biar kamu paham. Anak cerdas memperhatikan, anak yang tidak cerdas dia sibuk dengan sendirinya. Nah, perhatikan supaya paham. Orang yang seperti ini kencingnya enggak tiris atau istihadah, orang-orang seperti itu mereka tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu sholat. Mesti dia berwudu setelah masuk waktu sholat. Lain orang yang normal, orang yang sehat, yang tidak terkena penyakit selisil baul, tidak terkena penyakit istihadah, itu boleh saja berwudu sebelum masuk waktu. Nih kamu nih, sholat tadi jam 12 lewat berapa? 13. Kamu berwudu umpama setengah 12, nggak apa-apa, boleh. Tapi bagi orang yang disebutkan tadi selisil baul istihadah, itu wajib dia berwudu setelah masuk waktu. Setiap masuk waktu. Bagaimana caranya? Perhatikan nih. Terutama perempuan yang sering istihadah. Masuk waktu zuhur. Tit 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 tit.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk waktu zuhur. Orang yang kencing gak tiris atau perempuan istihadah, setelah dia memastikan masuk waktu sholat, dia masuk ke kamar mandi. Apa yang dia kerjain? Istinja. Bagi laki-laki istinja. Lalu dia ikat alat kelaminnya. Diikat. Kalau seandainya berbahaya, boleh pakai apa namanya itu? Pembalut. Nah, pakai pembalut. Tapi kalau mau aman sih dipakai, diikat, dikasih apa? Kasih tisu atau apa depannya, kemudian diikat pakai plester. Nah, kemudian kalau perempuan begitu juga, masuk waktu dia istinja. Perhatikan nih, istinja, setelah istinja dia masang pembalut, tak ditempel di alat kelaminnya. Lalu pakai celana dalam supaya nggak jatuh pembalutnya. Begitu juga laki-laki tadi, langsung pakai celana dalam supaya tidak jatuh. Perhatikan, jangan cengengesan. Penting ini ilmu. La haya'a fil ilim. Masalah ilmu itu nggak ada malu-malu. Perhatikan, jangan cengengesan. Nah, setelah masang pembalut, langsung pakai celana. Tujuannya supaya tidak jatuh atau pembalut, atau tidak jatuh ikatan plesternya si laki-laki tadi. Setelah itu langsung berudu. Ingatin, berudu itu setelah masuk waktu. Berudu, setelah dia berudu, langsung menuju ke tempat sholatnya, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tidak diperlukan berjamaah. Untuk dirinya sendiri dia langsung sholat, Allahu Akbar, sampai salam. Ingat ini, Abu ya ulangin. Bagi orang yang selisil baul atau perempuan yang istihadah, karena dua penyakit ini yang sering menimpa kepada laki-laki dan perempuan. Yang tersesat coba ditegur. Ya, lalu caranya gimana? Pastikan masuk waktu zuhur dulu. Setiap waktu begitu, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya dan subuh, terus seperti itu. Ya, terus seperti itu. Waktu zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Si perempuan ini atau si laki-laki tadi masuk WC. Dia istinja, lalu saya pakai pembalut, lalu pakai celana dalam, lalu dia berwudu. Setelah berwudu langsung tidak boleh dijeda. Jangan mentang-mentang selesai wudu lewat di depan TV, film Upin Ipin, nonton dulu Upin Ipin. Tidak boleh. Ya. Nah, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai selesai salam. Jikalau perhatikan, dari saat dia istinja, mulai istinja tadi pakai pembalut nih, setelah istinja pakai pembalut, sampai dia salam, tiba-tiba di pertengahannya tadi, dari dia istinja, dari dia pakai pembalut sampai dia salam, ada netes air kencingnya, ada netes darah istihadahnya. Apa hukumnya? Khusus bagi orang ini, wudunya sah, salatnya sah. Sekali lagi, bagi orang ini wudunya sah, salatnya sah, walaupun ada netes tadi. Tapi dengan syarat tadi ya, apa itu? Dia kerjakan setelah masuk waktu salat. Kemudian mualah, langsung terus menerus. Tapi kalau seandainya umpama waktu selesai wudu, lewat depan TV ada film Upin Ipin, nonton dia Upin Ipin, tiba-tiba tek netes itu air kencingnya, tek netes darah istihadahnya. Apa hukumnya? Maka wudunya batal, alias wajib mengulang lagi, istinja lagi, pakai pembalut lagi, pakai celana dalam lagi, berwudu lagi, lalu langsung sholat. Ingatin seperti itu tuh. Ini perempuan nih Abu ya, berapa kali sudah mendengar ada yang istihadah. Ada temanmu dulu di sini, haidnya 15 hari, sambung istihadah. Tambah kelakuan yang nakal, selesai sudah. Nah, itu. Paham ya? Nah,
Tidak boleh sebelum masuk waktu. Nah, kemudian ini wajib dikerjakan setiap masuk waktu sholat. Artinya ketika nanti masuk waktu asar, maka dia wajib istinja lagi, pakai pembalut lagi, pakai celana dalam lagi, pakai berwudu lagi, sholat lagi. Seperti itu setiap waktu. Jikalau seandainya dia ada merasa keluar air kencingnya, yang bertiga itu, yang bertiga berempat, paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya ada netes, ngulang lagi setiap masuk waktu sholat, ngulang. Tapi kalau seandainya nggak ada netes, nggak apa-apa. Ada perempuan yang istihadhah masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia istinja, dia pakai pembalut, dia berwudu, langsung sholat maghrib. Ternyata sampai isya nggak ada netes, darahnya nggak ada netes, atau kencingnya nggak ada netes. Apa yang terjadi? Boleh nggak dia langsung sholat isya lagi? Boleh. Kenapa? Karena nggak ada yang netes. Tapi kalau ada yang netes, sholat maghribnya tetap sah. Namun untuk sholat isyanya ngulang lagi. Fahim tum? Ke-14, tidak menggantungkan niat sebagaimana keterangan syarat-syarat niat yang telah dijelaskan. Tidak boleh begini, aku niat berwudu kalau turun hujan lillahi ta'ala. Tidak boleh begitu. Aku niat wudu kalau dapat uang. Tidak ada. Tidak boleh. Dia cuma satu, lillahi ta'ala. Jangan dikaitkan dengan yang lain. Aku niat wudu insyaallah. Enggak boleh. Hanya boleh aku niat wudu lillahi. Kalau ada orang niat aku niat wudu kalau aku punya uang, wudunya tidak sah. Niatnya tidak sah, wudunya juga tidak sah. Penyusun Safwatu Az-Zubad berkata, wudu mempunyai 5 syarat. Suci mensucikan airnya. Suci mensucikannya air. Orang yang wudu adalah orang yang tamyiz dan Islam. Tidak ada sesuatu, itu bukan sesuai ya, sesuatu, ganti itu, sesuatu bukan sesuai. Tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota yang dibasuh. Sudah masuk waktu salat bagi orang yang selalu berhadas. Dan Imam Rafi'i juga memasukkan menghilangkan najis sebagai syarat. Fahim tum? Wallahu a'lam.